UMKM adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Salah satu contohnya adalah jajanan pasar. Jajanan pasar adalah makanan tradisional Indonesia yang diperjualbelikan di pasar, khususnya di pasar-pasar tradisional. Dalam pengertian lain, adalah berbagai macam kue yang pada awalnya diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional. Meskipun telah banyak beredar makanan instan dan modern, bahkan impor dari luar negeri, jajanan pasar masih tetap digemari karena beberapa alasan, antara lain harganya yang relatif terjangkau dengan rasa yang enak dan ada banyak pilihan beragam yang disediakan. Dalam hal ini, Lembaga Kursus dan Pelatihan Wijayasari bekerja sama dengan Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program Kecakapan Wirausaha 2023. Tujuan dari program ini adalah peningkatan skill dalam berwirausaha, upaya meningkatkan perekonomian lokal, menambah jaringan usaha, dan berkesempatan mendapatkan pendanaan dan modal. LKP Wijayasari pada tahun 2023 ini kembali diberikan kepercayaan oleh Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan pendidikan kecakapan wirausaha atau biasa disingkat PKW. Pertimbangan dasar LKP Wijayasari memilih PKW adalah karena kami ingin menciptakan, membimbing, dan memberdayakan generasi mendatang untuk menjadi wirausahawan yang berdaya saing dan mampu menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Wijayasari ingin menciptakan wirausahawan yang mampu berpikir analitis dan kritis, yang pastinya diperlukan di dalam dunia bisnis pada masa sekarang ini. PKW 2023 seperti tahun sebelumnya menyasar anak usia sekolah yang tidak sekolah di usia 15 sampai 25 tahun. LKP Wijayasari selalu berinovasi setiap tahun untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKW, dan pada tahun 2023 ini adalah tahun kedua LKP Wijayasari berkolaborasi dengan Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 atau biasa disingkat IBK 57 untuk penggunaan fasilitas kelas kurikulum dan tenaga instruktur atau tenaga pengajar. Dengan begitu, kurikulum yang diajarkan menjadi lebih tajam dan terarah untuk menghasilkan wirausahawan yang memiliki analytical thinking dan critical thinking. Kedepannya, LKP Wijayasari akan mensosialisasikan program PKW ke sekolah luar biasa dan komunitas disabilitas untuk menggandeng mereka untuk ikut turut serta dalam program PKW di masa-masa mendatang. Untuk para lulusan PKW 2023, saya berharap bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari di PKW 2023 ini selama 1 bulan kurang lebih, dan saya benar-benar berharap bahwa lulusan PKW 2023 ini memiliki mental tangguh untuk menghadapi dan mengarungi dunia wirausaha. Semoga sukses buat lulusan PKW 2023 dan salam wirausaha. Saya Indah Erniawati, sarjana ekonomi. Saya seorang instruktur di LKP Wijayasari. Saya sebagai instruktur di LKP Wijayasari sekaligus menjabat sebagai kepala instruktur di LKP Wijayasari. Program PKW 2023 ini, harapan saya bagi para peserta didik ya, tentunya mendapatkan
ilmu yang bermanfaat, khususnya keterampilan di bidang tata boga, sehingga dapat menjadi bekal mereka untuk dapat berwirausaha di bidang kuliner khususnya ya, agar mereka tidak hanya menjadi seorang pekerja saja, tetapi juga menjadi bos buat dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Program ini memang bagus sekali ya, sehingga sangat bagus kalau misalkan to be continue gitu ya, atau berkelanjutan gitu ya, karena memang usaha-usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya, dan juga menjadi salah satu upaya juga untuk meningkatkan ekonomi bangsa. 3 tahun terakhir kita sama-sama mengetahui ya, semua negara bukan hanya Indonesia saja gitu ya, yang mengalami hantaman pandemi ya. Semua sektor mengalami penurunan gitu ya, penurunan pendapatan, tidak terkecuali di sektor pangan juga gitu ya, di sektor usaha atau bisnis kuliner. Dan saya yakin juga banyak sekali perusahaan gitu ya, usaha-usaha yang juga bahkan sampai gulung tikar gitu kan, banyak sekali PHK dan sebagainya. Nah, saya harap dengan memberikan keterampilan di bidang tata boga ini kepada adik-adik ya, peserta pelatihan program PKW, di situ mereka memiliki keterampilan atau skill gitu ya di bidang kuliner, yang mana mereka nantinya bisa berwirausaha gitu ya. Karena kenapa kok memilihnya itu yang tata boga gitu ya, kenapa tidak memilih skill yang lain? Bukan berarti skill yang lain atau keterampilan yang lain itu tidak baik ya, bagus juga gitu ya, tetapi kenapa kok harus tata boga? Karena memang tata boga adalah skill yang paling mudah diikuti gitu ya, atau dengan peralatan yang juga seadanya saja gitu ya, ibaratnya di rumah itu sudah bisa berwirausaha. Nah, jadi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama ada yang namanya kehidupan di dunia ini, manusia pasti butuh makan, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi bisnis di bidang kuliner saya rasa tidak akan ada matinya. Nama saya Salsabila Dana Arjanti. Alasan saya mengikuti program ini karena pertama saya tertarik dan juga saya ingin belajar hal-hal baru dan juga mencari pengalaman baru. Alasan saya adalah program ini sangat menyenangkan karena saya bisa bertemu dengan teman-teman baru dan juga instruktur yang mengajar itu benar-benar bagus banget cara ngajarnya, dan juga saya jadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat di bidang pastry dan juga bakery. Harapan saya ke depannya, semoga PKW menjadi lebih maju dan juga berkembang, dan juga mendapatkan peserta yang jauh lebih banyak daripada sekarang. Kita berpikir dengan menikah, kalau menikah takut kemampuannya ini di satu sisi modal. Begitu disobek langsung Anda bisa ngambil. Ada kemasan yang susah sekali sobek, gigit segala macam, sobeknya cuma kecil di sini. Nah, itu tidak rapi, susah sekali. Apa itu bisnis model kanvas? Ya, bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 key atau kunci, atau dia merupakan template dasar dari sebuah strategi.
Instruktur cukup menyambut gembira adanya program pelatihan ini dari 3 kali kunjungan ke workshopnya yang berada di Student Center. Itu sangat positif, di samping teori langsung praktek, dan guru-gurunya juga dari pengajar profesional dan juga berpengalaman. Terlihat juga dari hasil karya sehari-harinya itu dapat dibuktikan sampai selesai, sehingga ini satu bukti bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat bagi pesertanya. Kita harapkan tidak hanya 1 kali dalam 2023, kita berharap adanya tambahan 1 sesi lagi, sehingga betul-betul dapat menambah jumlah wirausaha baru yang lahir di kalangan generasi muda. Ya, tidak hanya bidang cake and bakery, tapi juga dikembangkan bidang-bidang lain, apakah fashion misalnya, bisa juga perdagangan, ekspor impor dalam dan luar negeri, termasuk juga bidang-bidang trading lainnya, termasuk trading forex misalnya. Kebetulan kita sudah punya lab multimedia dan juga lab untuk galeri investasi. Nah, kalau kita bisa mensertifikasi kompetensi di forex ini, tentu ini lapangan kerja baru juga. Dan harapannya tidak hanya sebatas praktek, tetapi dengan lab yang kita miliki, kemudian fasilitas untuk membuka usahanya juga tersedia. Nah, ini kita learning by doing dan juga praktek sekaligus untuk bisnisnya gitu, yang diharapkan.